Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita registrasi di Sinta Ristek gitu ya. Nah, di sini Sinta Ristek ini biasanya ketika kita registrasi akan diminta terkait dengan berapa Scopus ID kita, berapa Web of Science Researcher kita, dan berapa ID Garuda kita. Nah, semua ini akan kita ulas. Jadi terkait dengan bagaimana kita mencari Garuda ID, bagaimana kita mencari Scopus ID, bagaimana kita mencari istilahnya satu lagi adalah Web of Science Researcher ID yang dulu namanya Pablon. Baik, tidak usah berpanjang lebar mungkin ya, intinya saya sudah buka web Sinta. Nah, di sini Bapak Ibu kalau belum pernah registrasi, silakan registrasi saja. Nah, di sini sudah disediakan ada klik registration. Di sini Bapak Ibu bisa memasukkan status apakah sebagai dosen atau sebagai peneliti, dipilih saja. Kemudian masukkan nomor NIP-nya atau nomor induk dosennya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa menentukan negaranya, ya apakah dari Indonesia atau dari mana. Kemudian tuliskan nama lengkap, afiliasinya juga dituliskan, kemudian grade jabatannya apa, sebagai apa sudah ada di sini ya. Dan jangan lupa nomor KTP. Nah, kemudian email aktif karena nanti akan diverifikasi di email Bapak dan Ibu. Kemudian password jangan lupa ya, biasanya ibu-ibu ini sering lupa kalau password. Nah, di sini mungkin Bapak dan Ibu bisa mengingat kembali passwordnya apa. Cari password yang mudah tapi tidak mudah dilacak begitu ya. Kemudian masukkan Google Scholar URL dan Scopus ID jika ada. Yang wajib memang Google Scholar URL saja. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan ulas bagaimana mencari Scopus ID ini. Baik, jika sudah terisi semua, klik registration. Maka Bapak dan Ibu akan tinggal menunggu verifikasi dari helpdesk-nya Sinta. Mungkin bisa cepat, bisa juga lambat ya. Cuma kisarannya biasanya kisaran antara 10 hari sampai 2 minggu biasanya. Kadang bisa lebih cepat. Baik, jika sudah Bapak dan Ibu boleh login di Sinta. Saya ulang ya, di Sinta di sini Bapak Ibu tinggal login saja. Anggap saja pura-pura Bapak dan Ibu sudah terregistrasi begitu ya. Nah, tinggal masuk ke Sinta, ketik aja di Google Sinta seperti ini. Nah, klik login. Nah, di sini saya sudah punya akun, jadi tinggal klik saja begini. Nah, di sini Bapak dan Ibu, di sini ada author, subjek, afiliasi, source. Ini tidak akan saya jelaskan dulu ya. Saya akan menjelaskan tentang my profile saja. Ini nanti akan saya jelaskan pada edisi yang akan datang. Bagaimana kita mencari afiliasi, bagaimana kita mencari jurnal, buku dan sebagainya. Ini akan saya jelaskan di edisi mendatang. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita mengupgrade profile yang kita miliki di Sinta dan kita mengisi hal-hal yang perlu kita isi di sini. Baik, nah di sini ya tampilannya ketika kita klik my profile, maka akan terlihat di sini overview yang kita miliki. Ada Sinta Score di sini ya. Terus ada Sinta Score 3 tahun terakhir, Google Scholar H Index dan Scopus H Index. Nah, di sini ada di navbarnya ada Explore My Sinta, kembali ke yang tadi ya. Kalau Explore My Sinta tadi itu berarti kita mengeksplor apa yang dibutuhkan yang kita cari dalam Sinta. Kemudian ada juga menu mutation history. Nah, ini yang baru mungkin ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa saja di sini jika misalnya dulunya kantornya di kantor A, kemudian berpindah ke kantor B, nah maka Bapak Ibu bisa membuat history mutation-nya di sini. Jadi tinggal klik saja add history di sini. Nah, tinggal diisikan nama kantor yang barunya apa, kemudian start date-nya sejak kapan, dan end date-nya kosongkan saja jika sampai sekarang, baru add history. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti ini akan diverifikasi oleh Sinta. Jadi oleh tim Sinta ya. Jadi nanti kita tinggal menunggu saja. Nah, kalau sudah, Bapak dan Ibu boleh klik juga list verification. Nah, ini di sini jika Bapak dan Ibu pernah bertugas menjadi verifikator. Jika belum pernah, ini akan kosong ya. Nah, jika pernah berarti akan berisi. Kemudian di sini ada My Sinta. Nah, My Sinta ini ada banyak nih publikasi yang kita miliki.
Contoh misalnya di sini ada publication Scopus. Nah, ini berarti artinya kita memiliki publikasi Scopus yang sudah terdeteksi di Sinta. Nah, di sini ada Q1, Q2, Q4, ini tulisan yang sudah kita tulis begitu. Nah, caranya jika memang ketika Bapak Ibu cek belum ada yang sudah kita tulis belum ada di sini, Bapak Ibu bisa coba dengan cara yang pertama, yaitu synchronization ya. Di sini klik aja ini. Nah, yes, send request. Nah, ini biasanya tidak lama biasanya ya. Biasanya ini hanya berapa satu hari biasanya, sampai satu hari biasanya. Kemudian klik juga publication WOS-nya. Nah, ini juga sama, jika belum masuk, kira-kira kita pernah menulis di WOS tapi belum masuk, nah tinggal rek synchronization-nya itu. Kemudian Google juga sama. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sini Google-nya citasinya berapa. Ini ada citasinya udah ya. Nah, jika belum, oh ternyata belum ada, langsung aja rek synchronize. Begitupun dengan Garuda. Nah, ini Garuda. Nah, di sini yang kadang-kadang Garuda ini lebih detail dari Sinta tadi ya, dari yang Google, karena di sini sudah disebutkan ada Sinta 2, Sinta 2, Sinta 5, Sinta 4, itu semua lengkap semua. Kita tinggal rek synchronize juga sama. Kemudian Bapak Ibu bisa memasukkan juga buku. Nah, jika ada buku baru silakan di add book saja di sini. Kemudian jika ada IPRS ini boleh di add IPR ya, sama. Ini juga sama, research. Nah, ini boleh disinkronize jika ada penelitian. Kemudian ada juga prototype ya. Nah, ini prototype ini jika memang kita memiliki produk prototype bisa didaftarkan di sini. Jadi semuanya bisa terdata. Nah, ini sementara yang menu registrasi di Sinta. Lalu bagaimana kita mengupdate data yang sudah ada di Sinta? Bapak Ibu tinggal klik di sini, update profile. Nah, ini klik sini ya. Nah, di sini sudah ada terisi. Ternyata ini Scopus ID saya salah, bukan ini misalnya, harusnya belakangnya 7 misalnya. Nah, ini bisa kita ubah di sini. Begitupun kalau belum terisi Garudanya, kita isi Garudanya di sini. Belum terisi WOS Researcher ID-nya, kita isi di sini. Nah, seperti itu ya. Ini mengubah yang sudah kita daftarkan di awal. Nah, di sini bagaimana cara kita mengecek Scopus ID? Bapak Ibu bisa klik di sini, masuk ke Google lagi, lalu klik Bapak Ibu ketikkan Scopus begitu ya. Nah, di sini kita bisa klik saja langsung Scopusnya, lalu Bapak dan Ibu bisa memilih sebentar. Nah, bisa memilih author search di sini ya. Nah, ini author search, klik saja, klikkan nama kita di sini. Nah, Firdaus misalnya ya, ini nama saya. Nah, jika tulisan kita banyak, 7, 2, 3, ini biasanya akan langsung muncul, tinggal klik langsung keluar ID-nya, begitu ya. Langsung keluar profile kita. Tapi jika baru satu tulisan, ini juga ada pertanyaan pernah ke saya sendiri, bagaimana ada teman yang baru satu menulis tapi dia tidak punya Scopus ID. Sebetulnya ada juga triknya ya untuk melihat tulisan yang baru satu. Nah, di sini saya contohkan misalnya namanya Denny gitu ya. Kita lihat nama Denny biasanya banyak sih. Nah, ini Denny ada yang 115 dokumen, 94, 2. Nih yang dua ini bisa diklik nih. Ketika kita dua klik misalnya Denny Jean, misalnya Denny Jean. Nah, ini ketika kita klik langsung keluar dia ke profilnya seperti ini itu kan, Denny Jean ya. Dia nulis di mana, tahun berapa, udah lengkap semua. Tapi jika yang satu seperti ini kita tidak bisa mengklik. Nah, ini nggak ada nih. Tuh, gambar tangannya berubah, ini bukan gambar tangan lagi. Nah, ini memang sengaja Scopus ini sepertinya menyembunyikan yang baru punya satu tulisan, beda dengan yang 2, 3, 4, atau 5. Nah, bagaimana caranya agar yang satu ini bisa kedeteksi? Ada caranya, yaitu dengan cara melihat metadatanya, melihat bahasa mesinnya. Yaitu Bapak Ibu tinggal klik kanan di sini, sembarangan aja modusnya bebas ya, pokoknya di mana saja. Yang penting di layar ini, klik sini, baru Bapak Ibu klik view page source-nya ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengecek ini banyak bahasa mesin ya, HTML-nya. Bapak Ibu tidak perlu membaca semua, mungkin kan nanti pasti pusing. Tinggal ini aja di Bapak Ibu copy nama orangnya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal buka Ctrl F ya, find, lalu Ctrl V di sini. Nah, ini udah keluar ya.
ada dua Ainon Kornita. Yang pertama ini Denny Ainon Kornita, yang kedua ini. Nah, di sini ada name varian. Nah, ini ada nomornya nih. Inilah nomor ID Scopusnya. Nah, begitu. Jadi tinggal copy saja di sini. Bagaimana cara lihat profilnya? Buka profil punya orang. Nah, ini potong nih yang ini bagian ininya. Baru paste di sini. Nah, maka akan keluarlah Denny yang tadi ya. Denny Kornita. Nah, seperti ini. Kan terlihat ya ada datanya lengkap. Berarti mana Scopus ID-nya? Ini dia Scopus ID-nya. Ini atau di sini. Bisa di URL-nya, bisa juga di bawahnya. Nah, ini tinggal copy saja. Copy masukkan ke Sinta di sini. Nah, itu untuk yang Scopus. Gampang ya, nggak terlalu sulit. Jadi kalau yang punya satu tulisan bukan halangan lagi mencari Scopus profilnya. Kemudian bagaimana cara mencari WOS Researcher ID yang ini nih? Karena saya melihat banyak pertanyaan teman-teman, ini gimana cara masukkan yang ini. Nah, kalau dulu ini Sinta itu ada dua, ada Pablon, ada WOS ID, ada Pablon, ada WOS Researcher ID. Nah, sekarang Pablon itu sudah tidak ada. Nah, saya contohkan ya Pablon misalnya. Nah, Pablon ini digabungkan dengan WOS Researcher ID tadi. Nah, ini ya, jadi aksesnya langsung ke Clarivate. Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja di sini. Nah, ini langsung login deh. Nah, yang beda dengan yang Scopus. Kalau Scopus tadi, nama kita ini akan muncul di sini jika kita sudah pernah menulis. Nah, kalau Clarivate ini tidak. Bapak Ibu bisa registrasi. Nah, caranya boleh kalau misalnya belum punya akun, klik register, isi ya, register emailnya, password, enter password, first name, last name, nanti dia akan minta verifikasi ke email kita. Nah, nanti kalau sudah diverifikasi, kita akan memiliki akun. Bapak Ibu tinggal klik sign in di sini. Jadi beda dengan yang Scopus ya, kalau WOS ini, tapi nanti karya kita bisa dimasukkan manual, bisa juga dimasukkan otomatis. Nah, di sini bisa kita pastikan juga nama kita, Firdaus misalnya dengan ini jika memang nama kita ada sudah terdaftar di Web of Science, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja salah satunya. Nah, jika sudah begini, Bapak dan Ibu bisa melihat ini karyanya nih, satu publikasi di WOS, kemudian ini open dashboard bisa diklik ya, di sini bisa dilihat sampai ke bawah, ini karya kita satu publikasi misalnya, terus citasinya juga bisa dilihat open filter. Kemudian di bawahnya bisa dilihat juga berapa kali kita mereview, berapa kali kita menjadi editor, ini lengkap semua ada di WOS ini. Jadi tercatat juga di sini. Nah, jadi Bapak dan Ibu, di mana nomornya? Nomornya rupanya ini. Nah, ini yang kita kopikan nih. Ini kita kopikan, lalu kita masukkan di WOS Researcher ID. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ada yang terindeks di WOS, otomatis langsung terbaca di Sintanya. Nah, itu cara yang kedua ya, cara mencari WOS. Tidak sulit ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari Garuda ID? Nah, ini Garuda ini buatan Indonesia ya. Kita klik aja di sini. Bapak Ibu tulis Garuda Kemendikbud Go ID. Nah, kalau kita lihat seperti ini orang kadang-kadang bingung. Jadi di mana nih kita mencari namanya? Nama kita di mana? Karena di sini tidak ada. Yang ada nama publisher, jurnal conference, subjek, suggest jurnal, ya, guidebook, ini tidak ada nih di sini. Bapak Ibu bisa lakukan mencari nama kita di advanced search. Nah, di sini. Di sini ada dokumen, jurnal, publisher, author. Klik autornya, baru klik nama kita di sini. Nah, nama kita baru search. Nah, jika nama kita umum, kayak Asep, Denny, itu biasanya banyak. Tinggal pilih saja. Misalnya, oh ini nama saya nih yang ini. Karena kalau misalnya banyak seperti ini, dan ini memang punya kita semua, Bapak Ibu klik aja semua begini. Baru nanti kita match auto request. Nah ini ya. Jadi nanti di sini kita akan pilih yang mana nih yang kita gunakan sekarang. Nah ini tinggal pilih nomor author ID-nya. Misalnya, oh ternyata nomor author ID kita nih yang ini, yang punya ini atau yang ini yang 46. Berarti di sini tinggal cari aja yang 46. Cari yang 46. Nah ini baru masukkan di sini, masukkan afiliasinya, kita bisa pilih ya mau yang mana, your email, baru diketik kembali email yang tadi, baru dikirimkan send request. Kalau sudah send request, kita tinggal menunggu saja sebetulnya
menunggu dari verifikasi dari tim Garuda. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nanti jadi dari mana nomor author ID Garuda kita dapatkan? Kita cari yang terbaru. Misalnya tadi pilih yang 46. Ya aja kita copy. Ini kita copy. Nah, baru masukkanlah di sini, di 46 sini. Nanti dia akan mengupdate sendiri. Nah, jika sudah 44-nya terisi nih, berarti nanti publikasi Bapak Ibu akan terisi 44-nya. Nah, baru nanti di sini Bapak Ibu boleh langsung melakukan update profile. Nah, sesudah diupdate, tetap kita harus menunggu beberapa hari juga ya. Mungkin kalau kita beruntung bisa cuma 1 hari. Tapi kalau misalnya kurang beruntung ya seminggu, 2 minggu. Itu bagaimana tingkat kesibukan dari tim Sinta itu sendiri. Nah, itu mungkin Bapak Ibu ya sementara bagaimana kita membuat profile dan mengolah dalaman Sinta. Nanti di edisi ke depan saya akan membahas tentang Sinta dengan Orch ID ya secara menyeluruh. Saya memang hanya membahas tentang bagaimana kita mencari ID Web of Science, ID Scopus, dan ID Garuda. Nah, nanti ke depan kita akan mengekspor satu persatu. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.